Ya, udah bisa, Adip? Oke, udah tuh. Sudah, Bu. Jadi kita mulai dari nomor 1. Ya, oke. Kita mulai. Ya, jadi untuk bab 1 ini, kalau dari yang saya cek, banyakan masih kurang tepat itu yang nomor 1 sama nomor 3. Nah, untuk nomor 1 ini masih terkait matriks elementer. Jadi, untuk matriks elementer sendiri, mungkin kalau di PPT saya ada yang kurang lengkap. Maksudnya kalau dicek di textbook itu ada pembahasan tentang ekivalensi dari matriks elementer dan juga matriks identitas. Maksudnya di situ disebutkan jadi untuk A inverse ini yang saya tulis kelihatan nggak di layar masing-masing? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi untuk menghitung A inverse berdasarkan nilai matriks identitas ya. Jadi dari urutan dari matriks identitas sampai nanti direduksi mendapatkan A inverse, itu nanti urutan OBE-nya akan sama dengan siapa itu nyanyi? Bagus. Ayo kelas apa nyanyi? Di mute dulu semuanya. Kecuali kalau mau nanya silakan atau mau jawab pertanyaan saya. Nah, jadi ketika kita mau menyusun inverse suatu matriks dari matriks identitas. Di sini contohnya matriks yang mau kita cari inverse-nya adalah matriks A. Yang mau kita cari dimulai dari matriks identitas hingga nanti menemukan matriks inverse dari matriks A, itu bisa kita terapkan urutan OBE yang sama ketika kita mencari matriks identitas dari matriks A. Oke, ini contohnya gimana? Jadi kayak untuk yang nomor 1 ini matriks A-nya sudah diketahui. Nah, kemudian dari nomor 1 disebutkan bahwa E1 kali E2 kali A sama dengan 1, di mana E1 sama E2 ini adalah matriks elementer. Nah, maka untuk nomor 1 ini berarti nantinya kita bisa mendapatkan bahwa E1 kali E2 itu ya misal di sini dikalikan A inverse kali A itu sama dengan A inverse kali matriks identitas. Dan A inverse kali A itu adalah kembali jadi matriks identitas. Matriks identitas kalau di bilangan skalar itu kurang lebih sama kayak angka 1. Jadi di sini E1, E2 akan sama dengan A inverse. Matriks identitasnya bisa kita abaikan aja. Nah, maka nantinya berarti kita coba cek A inverse-nya dari matriks A ini. A inverse-nya berapa? Berarti seper determinan A. Determinan A berarti 2 kan ya. Dikali ini 2, 0, 5, 1. Ya, oke, jadi sama dengan 1, 5/2, 0, setengah. Ini A inverse-nya. Nah, terus tadi kita cek urutan OBE yang akan kita kenakan mulai dari matriks identitas menuju A inverse. Nah, maka berarti pertama karena ini matriksnya ukuran 2x2, kita tuliskan 1001 matriks identitasnya atau I2 penulisannya ya. I2. Nah, kemudian kita jadi di sini OBE yang akan kita terapkan itu kan sama dengan ketika mencari atau mereduksi dari matriks A menuju matriks identitas. Berarti awalnya dari matriks A1, 0, min 5, 2, itu kita cari ada operasi OBE apa aja sampai nanti kita bisa mendapatkan matriks identitas di sini. Berarti yang pertama mau diterapkan apa? Untuk
biar bisa dapat matriks identitas mulai dari matriks A. Kira-kira langkah apa yang pertama kita kerjakan? OBE-nya. Gimana? Dieliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, terus berarti operasi apa yang akan kita terapkan di sini biar nanti bentuk akhirnya adalah 1001. Baris 2 ditambah 5 baris 1. Oke, pertama baris 2 tambah 5 baris 1. Di sini berarti baris satunya tetap 10, baris 2-nya berubah. Min 5 tambah 5, 0. Terus 2 ditambah 0 ya, sama dengan 2. Oke, nah terus dari sini biar jadi matriks identitas. Baris 2 dibagi 2. Oke, berarti baris 2 yang baru kita bagi 2. Jadi dapat ya matriks identitas 1001. Nah, ini langkah-langkah ini, pertama baris kedua itu diterapkan B2 plus 5B1, terus yang langkah selanjutnya baris 2 diterapkan perkalian setengah dengan baris kedua yang baru ini. Nah, itu yang akan kita aplikasikan juga ketika ingin mendapatkan A inverse dari matriks identitas. Artinya berarti pertama di sini kita aplikasikan hal yang sama, yaitu B2 ditambah 5B1. Nah, maka kita akan dapat berapa dari matriks identitas, yang mana baris keduanya kita tambahkan 5B1, yang berubah berarti baris 2 kan ya. Baris keduanya jadi berapa? 51. 5. Ya, 5, 1 ya. Oke. Terus, sekarang by 2 yang baru, kita kalikan setengah. Berarti jadinya 105/2 setengah. Oke, 105/2 setengah. Sama ya. Jadi, dengan urutan OBE yang sama, dengan tadi ketika mau mereduksi dari matriks identitas menuju, dari matriks A menuju matriks identitas, ternyata kita bisa dapat A inverse dari matriks identitas. Nah, terus berarti di sini untuk nilai E1, E2, nilai matriks elementernya itu, kalau misalnya matriks ini saya sebutkan sebagai matriks Y. Sorry. Jadi matriks elementernya itu adalah dimulai dari matriks identitasnya. Berarti E yang pertama, karena di soal itu E1, E2, nih saya pakai istilah matriks elementer yang lain aja, notasinya pakai E1 misalnya, pakai X aja, X. X yang pertama berarti ketika matriks elementer kita terapkan dengan OBE yang pertama, yaitu B2 barunya sama dengan B2 plus 5B1. Nah, ini sama dengan ini kan ya, 1051. Nah, terus matriks yang kedua itu adalah ketika matriks identitas kita terapkan langkah OBE yang kedua. Di sini adalah B2 yang barunya adalah setengah B2 yang lama. Berarti sama dengan 100 setengah. Nah, terus dari sini A inverse ini agak acak-acakan ya. Ini saya hapus saja ya, mungkin nanti kelihatan bisa dipahami juga kenapa bisa dapat nilai yang demikian. Oke, jadi nanti kalau bisa dicek juga di buku bahwa untuk mendapatkan A inverse itu akan sama dengan perkalian dari
tadi penerapan yang kedua, yaitu apa maksudnya matriks identitas yang kita terapkan. Urutan kedua si OBE berarti di sini Y matriksnya dikalikan dengan matriks hasil dari perkalian matriks identitas dengan yang telah diterapkan dengan urutan pertama dari OBE ini. Berarti X. A inverse sama dengan Y dikali X. Maka bisa kita dapatkan A inverse sama dengan Y-nya adalah tadi 100 setengah dikalikan dengan X-nya itu adalah 1051. Oke, ini sama dengan 1, di sini 0, di sini 5/2, di sini setengah. Jadi ya sama tadi. Kita bisa dapat inverse matriks A yang mana merupakan hasil perkalian dari matriks elementer, yakni karena kita dapatkan berdasarkan matriks identitas yang kita terapkan OBE tunggal. Ingat, itu pengertian sebagai matriks elementer pertama, yang mana kalau dari urutan ini, dia dari urutan yang kedua ya didapatkannya, dikalikan dengan matriks elementer yang kedua. Yang mana tadi kita terapkan dengan urutan pertama ketika mencari atau mereduksi dari matriks identitas menuju A inverse. Nah, terus berarti di sini tadi persamaannya yaitu E1 E2 kali A sama dengan 1. Berarti kalau kita buktikan lagi E1-nya berarti di sini Y kali X sama dengan A inverse. Berarti S1-nya Ya, berarti Y. S1-nya Iya, Y Bu. ya. Benar, S1-nya Y, E2-nya X. Oke, berarti ya terbukti E1 kali E2 atau sama dengan Y kali X itu A inverse. Nah, ketika A inverse-nya kita kalikan A sama dengan matriks identitas. Jadi nanti ya bisa kita tuliskan ini E1 sama dengan Y sama dengan 1, 0, 0 setengah. Lalu E2-nya sama dengan matriks X, yaitu 1, 0, 5, 1. Ini dua matriks elementer untuk jawaban yang nomor 1. Oke, terus tulisannya nggak ikut turun ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Ini apakah matriks elementernya, maksudnya matriks elementernya entry-entry-nya harus angka ini, Bu? Apakah bisa juga angka-angka yang lain gitu maksudnya? Kalau misalnya menerapkannya urutannya beda, kan tadi kita pertama B2 plus 5 B1 ya. Kalau memungkinkan dengan urutan langkah pertamanya bukan B2 plus 5 B1, bisa jadi nanti beda. Oke, nanti mungkin yang pertanyaan ini saya hold dulu, ntar kita coba kerjain kalau misalnya langkahnya kita bedain. Karena nanti, karena space-nya ada ya ntar butuh space lagi. Cuma ini mungkin dicatat dulu masing-masing untuk sementara. Ya kita adalah, atau S1-nya adalah 100 setengah, E2-nya 1051. Nanti kita coba buktikan gimana kalau urutannya dibedakan. Tadi kan kita urutan pertama itu entry minus 5 dari matriks A dinolkan dulu kan ya. Nah, nanti gimana kalau si entry 2 yang kita jadikan 1 dulu gitu. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi? Oke, nanti saya jawab pertanyaannya kalau udah selesai ngejawab yang C. Oke, sekarang yang nomor 2, tulis A inverse sebagai suatu hasil kali dua matriks elementer. Berarti ini meneruskan persamaan yang tadi ya. Jadi, langsung ditulis di sini aja. Tadi A inverse itu kan sama dengan, langsung ini jawabannya langsung kita dapat. A inverse sama dengan Y kali X. Jadi, terbukti ya. Hasil perkalian dua matriks elementer ini, Y dan X, itu menghasilkan A inverse. Kalau tadi kita hitung secara manual langsung dari
yang diketahui A ini 1, 0, min 5, 2, kita cari inverse-nya, ternyata jawabannya sama dengan perkalian dua matriks elementer Y dan X. Yang ini ya. Jadi nomor 2 udah terjawab. Terus yang nomor 3, tulis A sebagai suatu hasil kali dua matriks dasar. Berarti untuk yang A-nya, tadi E1, E2 kali A sama dengan I. Berarti untuk dapetin A, pertama kita cari E inverse, E1 inverse dikali E1 kali E2 kali A, itu sama dengan, ini berarti I dikali, salah nih. Ini sama dengan E1 inverse dikali I. Nah, terus ini kan jadi matriks identitas ya. Nah, sekarang kita jadiin E2-nya yang kita inverse-kan. E2 inverse kali E2 kali A itu sama dengan berarti E2 inverse kali E1 inverse kali I. Nah, terus E2 inverse-nya berarti, ini harus kita cari satu-satu. E2 inverse sama dengan, tadi E2-nya ini 1051, berarti inverse-nya 1/1 dikalikan 10 min 51. Terus yang E1 inverse, ini sama dengan 1/2 berarti 2 dikalikan setengah 0 min 5/2 1. Ini sama dengan 1, 0, min 5, 2. Oke, terus berarti sekarang tinggal kita kalikan E2 inverse dikali E1 inverse. Ada yang mau coba bantu ngitung? Lumayan mudah ini perhitungannya. Atau mungkin saya share screen baru. Whiteboard-nya kelihatan sekarang? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi tadi udah diketahui S1-nya sama dengan berapa tadi S1? Iya ya? Sama dengan 1, 0. Ini saya ulangin aja. Satu sama dengan Y sama dengan 100 setengah. Terus E2-nya sama dengan X sama dengan 1051. Terus tadi E1 inverse-nya sama dengan 1002 ya. Terus E2 inverse sama dengan 10 min 51. Nah, terus tadi yang nomor 1 membuktikannya berarti E1, E2 dikalikan A sama dengan 1. Nah, terus E1, E2-nya kita dapat A inverse, itu sama dengan 10, 5/2 setengah.
Tadi udah dihitung bersama inverse-nya. Dikali A-nya 1, 0, minima 2. A-nya diketahui. Ternyata terbukti di sini dapatnya matriks identitas. Terus yang nomor 2 tadi mengalihkan ya membuktikan A inverse sebagai hasil perkalian dua matriks elementer. Elementernya itu E1, E2, berarti dalam hal ini sama dengan Y dikali X, sama dengan Y-nya 1, 0, 0 setengah, X-nya 1, 0, 5, 1. Ya, inverse-nya ini tadi ya, sama dengan 1, 0, 5/2 setengah. Terus untuk nomor 3, tadi pertanyaannya membuktikan A sebagai perkalian dua matriks elementer. Tadi udah kita turunkan bersama, jadi dapatnya A sama dengan E2 inverse kali E1 inverse. Nah, inverse dari matriks elementer itu juga menghasilkan matriks elementer. Jadi ini dua matriks elementer yang kalau kita kalikan hasilnya adalah matriks A. Berarti kita mengalihkan 1, 0, min 5, 1 dengan E1 inverse-nya 1, 0, 0, 2. Nah, di sini kita hitung 1, terus 1 kali 0 tambah 0 kali 2 adalah 0, terus min 5 kali 1 min 5, tambah min 5 kali 0 adalah 0, tambah 2 kali 1, berarti 2. Jadi ini kembali ya terbukti ya bahwa berarti maksudnya karena terbukti berarti matriks elementer pertamanya adalah E2 inverse, atau kalau mau dipakaikan notasi lain misalnya R-nya adalah E2 inverse sama dengan 1, 0, min 5, 1. S-nya adalah E1 inverse. Ini adalah 1, 0, 0, 2. Jadi dua matriks elementer ini yang kalau kita kalikan hasilnya adalah matriks A. Tadi kalau untuk matriks A inverse, perkalian dari dua matriks elementer yaitu 1, 0, 0 setengah dan 1, 0, 5, 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya lagi, Bu. Silakan. Itu kan tadi persamaannya E1 dikali E2 dikali matriks A sama dengan matriks identitas ya, Bu? Nah, kalau kita mau nyari matriks A, itu penempatan, berarti kan kita kalau misalnya di persamaan biasa, itu kan dipindahin ke ruas kanan ya, Bu ya? Benar. Nah, kalau matriks kan karena tidak ada pembagian, dia jadi inverse. Nah, setahu saya, penempatan matriks itu harus seperti penempatannya di ruas kiri, Bu. Seperti di ruas kiri. Jadi kalau misalnya E1-nya di depan, kalau kita pindahin ke ruas kanan, dia tetap di depan. Iya, benar. Nah, tapi ini kan... inverse-nya. Jadi, gini. Kalau tadi ya, misal menempatkan E1-nya kan ya. Tadi E1, E2, contohnya gini kan ya, dikali A sama dengan 1. Nah, terus kalau mau kita inverse, sebenarnya konsepnya adalah ini kita sama-sama mengalihkan E inverse untuk berarti dari yang matriks yang paling kiri dulu kalau mau kita inversekan satu persatu matriksnya. Di sini berarti kan yang paling kiri E1 kan ya. Nah, berarti E1-nya kita kalikan dengan E inverse biar E1 yang di ruas kiri hilang dan nanti berpindah ke ruas kanan. Jadi E1 inverse dikali E1 kali E2 kali A sama dengan E inverse-nya itu akan kembali ada di paling kiri, paling depan yang ada di ruang kanan, di ruas kanan. Jadi E1 inverse dikalikan I. Kayak gini. Nah, nanti E1 inverse kali E1 itu sama dengan matriks identitas. Karena matriks identitas sifatnya sama kayak angka 1 di skalar, bisa kita abaikan, jadi ini bisa kita sederhanakan jadi E2 kali matriks A. Sama nggak dengan yang tadi pernyataannya? Oh, iya. Atau ada... Nah, kalau misalnya sekarang kan kalau misalnya kita mau pindahin matriks elementer E2-nya ini, berarti kita dikaliin inverse-nya kan, Bu ya? Benar, berarti dikalikan Berarti nanti E2 inverse.
Berarti inverse dari matriks E2-nya itu bakal jadi paling depan di ruas kanan. Benar, karena kayak gini, E2 inverse kali E2 kali A, warnanya tetap aja, E2 kali A, sama dengan, sama di sini E2 inverse dikalikan E1 inverse kali I. Nah, nanti ini kalau dikalikan juga jadi matriks identitas, bisa langsung kita tulis A aja, sehingga sama dengan E2 inverse kali E1 inverse kali I. Oh, jadi tadi kalau nggak sama ya urutannya, kalau jadi kebalikannya, karena pertama tadi yang diinverskan E1-nya dulu, jadi justru nanti yang di ruas kanan E2 inverse dulu baru E1 inverse. Betul, karena saya sering bingung karena di sini kan persamaan ada 3 buah matriks ya, Bu. E1, E2, dan A. Nah, kalau misalnya cuman ada 2 matriks, misalnya A dikali X sama dengan matriks B. Kalau misalnya kita mau mencari matriks A, berarti kan A sama dengan B dikali X inverse kan, Bu. Jadi kayak posisi X-nya itu tetap di belakang gitu. Jadi tetap di posisi nomor 2. Iya. Biasanya sih yang dicari X-nya sebagai variabel A-nya diketahui. Jadi Iya, maksudnya misalnya misalnya matriks X dikali A sama dengan B. Nah, kita mau mencari matriks X nih. Kalau misalnya mau cari matriks X, berarti kan kita harus memindahkan matriks A-nya ke ruas kanan. Nah, Benar. ketika kita pindahkan matriks A-nya ke ruas kanan, jadi inverse Ya. kan? Nah, tapi inverse matriks A itu ditulis paling belakang, Bu. Karena dia di Ya, posisi betul. ruas kiri, dia di belakang X gitu kan. Betul, Nah, betul. kalau itu kan kalau kondisinya ada 2 matriks di ruas kiri. Nah, ini ada 3 matriks kan, makanya saya bingung waktu itu. Ya, jadi benar sih. Jadi mungkin bingung karena posisi matriks ini kan nggak bisa sembarangan kayak kita ngaliin skalar atau langsung bagi-bagi ya. Jadi harus diperhatikan posisi dari matriks. Apalagi kalau di sini ada 3 matriks. Intinya nanti kita lihat, mungkin kuncinya ya lihat dulu matriks mana yang mau di-inverse-kan. Nah, terus juga lihat posisinya dia di mana, di kanan apa di kiri. Nah, untuk dalam satu ruas yang sama kayak gini tadi misalnya E1, E2 sama A yang mau kita inverse-kan adalah E1. Nah, jadi E1 inverse-nya akan kita taruh di paling kiri kedua ruas. Jadi E inverse 1 di kiri, di ruas kiri, ada di paling kiri. Gitu juga yang di ruas kanan, E1 inverse-nya juga di paling kiri. Nah, nanti kalau kayak gini kan jadinya habis atau jadi matriks identitas, tersisa si E2. E2 kali A, nah nanti kita kalikan lagi E2 inverse, ini ceritanya udah habis ya, E2 inverse kali E2, jadi yang di sini nanti E2 inverse-nya juga ada di paling kirinya. Sehingga nanti E2 inverse kali E2 anggap aja habis atau sama dengan matriks identitas. Nah, nanti A-nya adalah E2 inverse kali E1 inverse kali I. Nah, tadi ilustrasi yang dikasih dari siapa yang Fatih, nanya Bu. tadi? Ya, Fatih. Jadi Fatih nanya, karena selama ini biasanya kan kita ngoperasin misal ada matriksnya AX sama dengan, ini AX sama dengan B-nya kita bedain sama yang biasa kita kerjain ya. Jadi contohnya AX sama dengan B ini anggap aja matriks ukuran 2 kali 2 semua. Nah, jadi ketika mau cari A, itu kenapa akhirnya B kali X inverse? Ya karena yang akan kita inverse-kan adalah X, yang mana posisi X ada di kanan. Jadi kalau kayak gini pengerjaannya berarti A kali X dikali X inverse sama dengan B dikali X inverse. Jadi matriks yang diinverse-kan itu ada di paling kanan tiap ruas. Nah, maka kalau kayak gini, ini juga akan jadi matriks identitas, sehingga A sama dengan B kali X inverse. Jadi benar tergantung dari posisi matriks yang mau diinverse-kan, nanti kayak gimana penulisan atau susunan dari perkalian matriks ini. Oke, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya nanya lagi. Kalau Silakan. misalnya nih, kita dari persamaan yang E1 dikali E2 dikali A sama dengan matriks identitas ini, kita mau nyari E1 tuh, Bu.
Nah, berarti yang dikalikan inverse terlebih dahulu yang mana ya, Bu? Yang A atau Nah, yang E2? jadi misal A-nya diketahui ya. A Betul. diketahui, E2 diketahui, yang ditanya E1. Berarti sama kayak yang tadi sih, berarti A-nya itu yang diinverskan A-nya terlebih dahulu. Berarti Oke. E1 kali E2 kali A inverse sama dengan misal yang paling kanan juga I. Jadi di sini I kali A inverse. Nah, yang ini jadinya apa bisa kita anggap Oke, nggak Bu. ada. Oke. Nah, Ya, ngerti, Bu. gitu. Kalau misalnya sekarang E2, Bu, yang diketahui, kita mulai dari kiri atau dari kanan ya, Bu? Nah, kalau E2 yang ditanya maksudnya kali ya. Iya, betul. Maksudnya E2 yang ditanya. Kalau E2 yang ditanya berarti ini udah bisa saya hapus kali ya. Boleh, Bu. Atau ada yang mau nyatet dulu? Kan direkam nggak apa-apa. Oh iya ya. Oke, terus ini saya hapus dulu. Jadi tadi misal apa namanya E1 E2 kali kali A sama dengan I. Nah, kalau yang ditanya E2 dengan E1 dan A yang diketahui berarti E1 inverse kali E1 kali E2 kali A ini sama dengan E1 inverse kali I. Terus karena yang ini habis, jadi sekarang yang kita inversekan adalah A. Untuk inversekan A inverse-nya ditaruh paling kanan. Jadi nanti E1 inverse kali I. Nah, jadi sama A inverse-nya akan ada di paling kanan si apa namanya ruas kanan. Oke, jadi mulainya dari kiri ya, Bu ya? Iya benar. Sebenarnya kalau mau mulai dari kanan juga nggak apa-apa, cuma ntar Oh, akhirnya posisinya hasil juga akhirnya tetap. akan sama-sama kayak gini. Oke, Benar. oke. Ntar Oke, hasil Bu. akhirnya akan Terima kasih. sama-sama E inverse kali I kali A inverse. Mau yang manapun, mau dioperasikan yang A dulu atau si E1 dulu. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya jawab juga tadi yang pertama. Gimana kalau misalnya urutan apa namanya mungkin nggak sih ada komposisi yang berbeda untuk matriks elementernya gitu. Jadi misal untuk apa namanya untuk mendapatkan matriks identitas tadi A-nya adalah 1, 0, minimal 2 ya. Nah, ketika mau mendapatkan matriks identitas, kita coba ganti urutannya. Sekarang urutan yang pertama adalah B2 dibagi 2 dulu. Berarti 1, 0, min 5 per 2, 1. Lalu baru kita nolkan si entry pertama. Berarti cara nolkan entry pertama, min 5 atau sama dengan B2 ditambah 5 per 2 B1 gitu kan ya. Ini nanti sama dengan 1, 0, 0, 1. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dua operasi ini, nanti tadi yang jadi X tadi yang ini ya, yang paling pertama. Berarti 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan bukan dikalikan. Jadinya diterapkan B2 barunya itu adalah setengah B2 lama. Berarti 1, 0, 0 setengah. Terus matriks Y-nya berarti 1, 0, 0, 1 dikalikan B2 barunya itu sama dengan B2 plus 5 per 2 B1. Nah, ini sama dengan 1, 0, 0, 5 per 2. Yang ini 1. Gini ya. Nah, terus berarti A inverse-nya masih dengan cara yang sama kayak tadi.
Y dikali X. Urutannya adalah dari yang paling kanan baru yang kiri. Nah, terus berarti ini sama dengan 1, 0, 5/2. 1 dikalikan dengan 100 setengah. Ini sama dengan 1 di sini 0, ini 5/2, ini setengah. Oke, jadi A inverse-nya akhirnya akan sama. Mau bagaimanapun urutan OBE-nya, tapi nanti kemungkinan kalau ada berarti kemungkinan ada kombinasi dari matriks elementer yang berbeda itu bisa. Jadi untuk mendapatkan A inverse yang sama, X dan Y-nya atau matriks elementer yang akan kita kalikan itu mungkin bisa berbeda tergantung dari tadi urutan OBE yang mau kita aplikasikan. Berarti kalau ada yang menjawab dengan tadi urutan yang kayak gini, jadi B2/2-nya duluan, baru B2 plus 5/2 B1, nanti A inverse-nya udah pasti sama, tapi matriks E1 dan E2-nya atau XY-nya itu akan seperti ini. Dimana tadi X, kalau ikutin soal berarti X sebagai E2 ya. Terus Y-nya sebagai E1. Jadi untuk membuktikan yang nomor 1 tadi, mengalihkan E1, E2 kali A sama dengan matriks identitas, maka E1-nya ini 1, 0, 5/2, 1. E2-nya adalah 1, 0, 0 setengah. Ya, nanti ini sama dengan A inverse, jadi kalau kita kalikan dengan A, hasilnya adalah matriks identitas. Ini bisa dicoba buktikan aja perhitungannya. Maksudnya silakan dicoba masing-masing. Terus untuk yang nomor 2, berarti bisa kita buktikan juga dari sini. Karena A inverse di sini adalah perkalian dari Y dengan X. Berarti ya bisa ini ya, berarti yang ini jawabannya nomor 2. Terus yang nomor 3 ya berarti dicari nanti E2 inverse-nya berapa, E1 inverse-nya berapa. Ini tadi E2 inverse, istilah kita tadi R ya. Terus S1 inverse S. Nanti kalau dikalikan ternyata R kali S ini akan sama dengan matriks A. Kalau mau dihitung E2 inverse berarti di sini 2, di sini setengah 0, 0, 1 sama dengan 1, 0, 0, 2. Ini yang R-nya ini ya. Terus S-nya berarti 1 dikalikan dengan 1, 0, min 5/2, 1. Kalau kita kalikan R kali S, berarti ini sama dengan 1. Biar enak. Oke, sama dengan berapa tadi? 1, 1, 0, 0, oke. min 5 Min 5 per 2. Min 5, 2 min 5, ya. 2 ya kan ya. Sama dengan A ya. Jadi ya, Oh, ya. kita bisa menerapkan dengan urutan yang berbeda. Kalau urutan yang berbeda, nanti matriks elementer yang kita dapat berbeda, cuma ujung-ujungnya A inverse-nya pasti sama. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih jadi, Bu. Ya, sama-sama. Ini jadi bagus pertanyaannya, jadi membuka konsepnya juga ya buat yang lain. Kayak ada pertanyaan lagi untuk nomor 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut untuk bab 1 yang masih banyak yang kurang tepat, itu juga nomor 3.
Jadi kalau saya share soalnya, nomor 3 ini adalah ini. Jadi tentukan nilai B1, B2, dan B3 agar SPL berikut konsisten. Ada yang mau jelasin yang untuk menjawab yang C ini gimana kira-kira langkah-langkahnya? Ayo gimana yang C? Biar konsisten. Jadi kalau kita jangan saya yang jawab dong. Siapa Saya yang mau tuh jawab? stuck juga, Bu, waktu ngerjain nomor C ini, nomor 3. Karena dia kan ini nggak, Bu? Apa variabel bebas gak ya? Dia variabel enggak sih, dia enggak variabel bebas karena B1. Jadi gini, variabel bebas itu bisa kita temukan kalau SPL-nya homogen. Homogen berarti persamaannya adalah AX sama dengan 0. B-nya adalah 0. Jadi kalau B-nya 0, baru nanti kita bisa menemukan kemungkinan ada variabel bebas di sini. Cuma di sini pertanyaannya adalah bagaimana agar SPL-nya konsisten. Nah, agar SPL konsisten, ada beberapa cara membuktikan. Pertama, misal determinan dari matriks A. Kalau determinan berarti ini gini. Determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0. Atau cara yang kedua adalah kita harus terapkan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi saya udah kasih clue ya jawabannya. Langkah-langkahnya. Nah, eliminasi Gauss-Jordan. Terus nanti kita cari, kalau eliminasi Gauss-Jordan artinya ntar kita bisa dapat bentuk eselon baris tereduksi, yang mana mungkin nanti baris paling akhirnya adalah, misal kalau untuk matriks 3 kali 3, berarti 0, 0, 0. Ini untuk yang A-nya. Tapi karena augmented matrix yang diperbesar, di sini ada B1, B2, B3, yang mana B1, B2, B3 mungkin udah kita terapkan, atau jadi berubah nanti bukan B1, B2, B3 lagi, cuma mengikuti nanti OBE yang kita terapkan untuk mendapatkan bentuk EBT ini, dan nanti berarti konsisten itu kalau nilai yang di sini ini juga 0. Karena kalau ini tidak 0, ini kan berarti kita menjumlahkan 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 itu sama dengan, ini mungkin jangan B1, B2, B3 deh, nanti bingung membedakannya. Ini misalnya X1, X2, X3 yang mana, bukan X. C1, C2, C3 deh. Yang mana C1, C2, C3 tadi ini ya. Apa sebenarnya dia nilai entry-entry dari matriks B yang kita terapkan OB yang sama dengan si matriks A. Ini karena augmented matrix. Nah, berarti kan di sini sama dengan C3 ya. Berarti biar konsisten, ini nilainya udah pasti 0, C3-nya maka harus 0. Kalau kayak gini mungkin bingung, enaknya langsung dikerjain. Oke, jadi Bu, mohon maaf, Bu, itu kalau misalnya 0, 0, 0 gitu bukannya homogen ya, Bu? enggak, homogennya itu kalau kayak gini. AX sama dengan 0. Jadi SPL homogen itu ketika konstanta B-nya adalah 0. Tapi kalau yang ini, yang 0 adalah koefisien dari SPL-nya. Entry-entry, maksudnya apa sih matriks-matriks yang 3 kali 3 ini, misal A1, A2, A3, sampai di sini ada A9 gitu ya. A8, A7, A8, A9. Nah, berarti A7, A8, A9 yang 0. Atau A7, A8, A9 itu sebagai entry dari matriks koefisien atau si A. Jadi ini bukan SPL homogen. Bu, mau nanya, Bu. Baik. Silakan. Itu, Bu, contohnya kan itu udah entry-entry-nya udah 0, 0, 0, sama dengan C3 itu kan bisa jadi nanti hasil OBE dari hasil yang di atas kan, Bu?
Benar, setelah benar. kita selesai melakukan Bu. Jadi seandainya lah Betul. dulu Bu, di C3 jadi muncul nanti, contohnya C3 tambah C2 tambah C1, bisa nggak Bu kita bilang bahwa C3 itu sama dengan kita pindahkan C2 sama C1-nya ke ruas kanan gitu Bu. Ke ruas, Jadi ya kayak ruas gini, kanan. C3 Iya Bu, sama dengan C3 min sama C2 dengan, min C1. iya Bu. Baru kita masukkan ke Iya. atas lagi Bu, bisa Bu? Oh bisa ya Bu. Dimasukkan ke atas lagi maksudnya? Kita gantikan setelah menyelesaikan Ya, ya, jadi persoalannya Bu. C3-nya min C2 min C1 kan ya? Iya Bu. Boleh kok. Oh, Atau mungkin langsung saya kasih ini aja ya, jawaban yang untuk nomor 3 ini. Jadi baik. berarti langkahnya adalah kita bikin tadi augmented matrix. Augmented matrix jangan lupa berarti dia perpanjangan dari pertama matriks koefisien, kemudian baru konstanta. Konstantanya B di sini saya tulisnya. Jadi matriks koefisiennya kalau kita lihat persamaannya berapa? 1, min 2, 5, terus oh yes, yang ini ya, semuanya pada 4. buka kembali soalnya. Iya, 4, 4, min 5, 8. 8, terus Min 3, 3, min 3. Oke, min 3, 3, min 3. Nah, ini misal kita asumsikan konstanta dari, bukan diasumsikan, ini udah di soal. B-nya adalah B1, B2, B3 ya. Nah, jadi dari sini ini mau kita terapkan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita mau mencari nilai EBT-nya. Nah, berarti untuk eliminasi Gauss-Jordan kan pertama kita tentukan satu utama untuk tiap baris. Misal satu utama baris pertama yang 1, terus yang ini satu utama baris kedua, lalu ini satu utama baris ketiga. Cuma nanti ada kemungkinan perubahan posisi, jadi yang kedua sama ketiga nanti dulu aja. Tadi ini 4, min 5, 8. Oke. Nah, berarti misal ini dulu yang kita tentukan satu utama yang ini, berarti entry 4 sama min 3 yang ada di bawahnya harus jadi 0. Nah, biar jadi 0, berarti yang harus diterapkan adalah gimana biar B2, min 4 sama min min 3. 4, B1. Ya, untuk baris kedua berarti kita tambah ya. B2 plus 4B1 karena ini sorry ini positif. Benar. Jadi B2 min 4B1. Terus yang ketiganya, baris ketiganya gimana? B3. B3 plus 3B1. Ya, oke. B3 plus 3B1. Biar dua entry yang di bawah satu utama yang baris 1 jadi 0. Saya boleh nanya nggak, Bu? Oke. Kalau baris 3 itu kita ditambah B2 terus dikurang B1 boleh nggak, Bu? Tambah B2 dikurang B1. Tapi gini. Itu nggak bisa untuk hal ini. Karena B2 itu udah kita terapkan 1 OBE. Jadi nanti baris ketiga, kalau mau kita terapkan yang tadi, itu ke B2-nya harus B2 yang baru. Nggak bisa B2 yang sekarang 4, min 5, 8. Jadi ini kenapa bisa dilakukan secara paralel? Karena yang kita terapkan OBE di sini adalah sama-sama ke B1, yang mana B1 di sini nggak berubah. B1-nya tetap 1, min 2, 5, B1. Tapi B2 itu kan nanti akan berubah karena operasi ini kan ya. Jadi kalau mau kita terapkan B3 min 2 B2, B3 plus 2 B2 min B1, nah ini B2-nya itu akan menjadi B2 baru. Jadi nggak bisa B2 yang ini. Biar nggak bingung atau biar nggak ambigu, mungkin saya nulisnya gini aja. Ini B2 baru saya tulis sebagai B2 aksen, itu sama dengan tadi B2 min 4B1, lalu B3 barunya. Nah, jadi B3 baru ini, kalau mau kita masukkan B2 di sini, nggak bisa B2 yang lama, atau nggak bisa B2 yang sesuai di sini, tapi B2-nya harus si B2 baru. Nah, makanya yang amannya, maksudnya kenapa kita bisa langsung tulis kalau untuk halnya B1, karena B1 itu nggak berubah sama sekali. Jadi Oke, kalau untuk makasih, Bu. B1 bisa langsung kita tulis B3 plus 3B1. Oke, atau nanti mungkin bisa aja kita terapkan dengan B2, tapi jadi mungkin nanti operasinya bukan B3 plus B2 min B1. Kemungkinan operasinya yang lainnya.
dengan menyesuaikan B2 barunya berapa. Oke, terus misal kita pakai yang ini, jadinya yang B1-nya tadi tetap ya, nggak diapa-apain. Terus B2-nya berarti jadinya, oh ini biar Oke, jadi yang baris keduanya berapa? Jadi 0 ya. 0, Heeh. 3, min 12, Oke. B2, min 4, B1, Oke, terus yang baris ketiga? 0, min 3, 12, B3 plus 3, B1. Ya, betul. Oke, terus ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat B3 yang baru sama B2 yang baru itu sama kan ya? Maksudnya bisa langsung kita jumlahkan aja. Berarti di sini B3 double aksen karena dia diupdate lagi nilainya. Jadinya B3 double aksen sama dengan B3 aksen tambah B2 aksen. Oke, jadi ini ya tadi maksud saya kalau B3 itu harus kalau kita mau masukin B2 harus nilai yang terbarunya. Nah, berarti di sini jadinya 1 min 2 5 B1 terus yang keduanya tetap nggak kita apa-apain 0 3 min 12 B2 min 4 B1. Nah, yang ketiga ini karena ditambah jadinya 0 0 0 terus yang kolom keempat berarti Min B1 min B1 plus B2 plus B3. Oke, berarti B2 min B1 plus B3 sama kan ya? Oke. Nah, terus dari sini kita lihat baris yang paling terakhir itu untuk bagian matriks koefisien ini sebenarnya kan gini ya, bisa kita partisi. Ini bagian matriks koefisien A, ini yang B. Konstanta B. Nah, terus matriks koefisien A-nya 0. Kita lihat yang tadi di sini. Berarti koefisien B pun harus 0. Jadi agar SPL ini konsisten, berarti B2 min B1 plus B3 itu harus sama dengan 0. Atau dengan kata lain, tadi yang ditanya, dia cuma nanya tentukan nilai B1, B2, dan B3 agar SPL konsisten. Kalau jawabannya kayak gini benar, atau kalau mau misal ditulisnya B1 sama dengan tadi ya, ada yang bilang B1 sama dengan B2 plus B3 gitu. Nah, mau nulis kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting, ya persamaannya kurang lebih sama lah ya. Ini kan hanya turunan dari yang pertama tadi. Gitu. Oh, berarti kita tuh nggak harus nentuin nilainya ya, Bu. Soalnya di contohnya itu tentukan nilai gitu, Bu. Saya pikir harus B2 sama dengan berapa, B1 sama dengan berapa, dan B3 sama dengan berapa, begitu. Enggak, kalau kayak gini sebenarnya sampai sini udah bener sih. Karena kalau udah terpenuhi persamaan ini, mau berapapun B1, maksudnya nanti mau kita masukin angka, misal B1-nya adalah 1, B2-nya berarti B2 plus B3 itu harus totalnya harus sama dengan 1 kan ya. Lalu ntar mau diandaikan B3-nya adalah 1, berarti B2-nya adalah 0. Bisa kayak gitu, cuma nanti kan kita bisa masukin angka yang lainnya. B1 misal 2, B2-nya jadi berapa. Nah, jadi cukup sampai persamaan ini, itu udah benar. Nggak perlu dispesifikin nilainya berapa masing-masing. Karena dengan huruf-huruf ini B1, B2, B3 itu sudah merepresentasikan nanti angka yang diinput berapa, maka harus memenuhi persamaan tersebut gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi nomor 3 cukup sampai kayak gini ya. Kalau ada yang mau masukin nilai nggak apa-apa, cuma itu berarti cuma sebagai contoh salah satu contoh dari angka B1, B2, dan B3 itu berapa. Cuma bisa kemungkinan ada angka-angka lainnya yang kalau memenuhi persamaan ini berarti SPL-nya akan konsisten.
Ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan. Misal yang paling bawah, baris terakhir itu 001. Nanti itu Oke. satunya itu harus kita misalin atau bagaimana? Ya, bagus. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana kalau atau ini saya pakai ini baru ya. Jadi gimana kalau pakai halaman baru? Gimana kalau tadi persamaannya ini benar nggak nih? 1 min 2 5 terus B1 tadi ada yang nyatet 0, 3, 3 min 12, ya. Terus B2, min 4, B1. yang ini berarti 001 yang di sini B3 Min B1. Ya. plus B2 min B1 gini ya tadi ya? Iya, Bu. Oke. Gimana kalau ini 1? Nah, berarti kalau 1 tadi variabelnya adalah X sama dengan X1, X2, X3 ya, yang diketahui di soal. Nah, berarti di sini kan X3 itu harus sama dengan, maksudnya berarti ngebacanya X3 sama dengan B3 plus B2 min B1. Nah, terus kita perlu nyari lagi, berarti biar mudah nyarinya tadi ya, ini belum selesai, kita harus nyari eselon baris reduksinya. Karena nanti bisa jadi justru SPL ini nggak konsisten. Karena ya kalau berarti nggak bisa di-inverse. Atau nggak apa-apa deh, kita coba cari dulu. Berarti di sini Ibu. Mohon maaf ya boleh. Ini kan matriksnya segitiga atas, langsung saya simpulin itu ada solusinya, boleh nggak, Bu? Ya bisa sih. Soalnya ininya langsung matriks segitiga atas kan ya. Atau berarti dia ada nilai, maksudnya determinannya bukan sama dengan 0 gitu ya. Iya, Bu, benar. Oke, jadi kalau misalnya matriks segitiga atas, sesuai dengan apa sih konsep dari yang sebelumnya dipelajari di determinan, dia berarti matriks khusus. Nah, terus bisa kita langsung cari, tapi kalau nyari determinan untuk bentuk ini, ya bisa sih. Berarti kan artinya ini nanti si A ini bisa di-inverse. Cuma nih saya bingung juga nih, berarti kita harus nyari lagi, kalau misalnya ini ya nggak apa-apa, tadi bisa makanya tadi karena ini matriks segitiga atas jadinya langsung cari determinannya, karena determinannya bukan sama dengan 0 berarti dia bisa di-inverse, jadinya SPL ini konsisten. Atau kita coba lagi terusin sampai dapat EBT. Nah, biar dapat EBT berarti ini misal tetap 1 min 25 B1, baris yang kedua kita bagi 3 gitu ya. Berarti 0, 1, min 4, B2, min 4, B1 per 3. Terus ini 0, 0, 1, B3 plus B2 min B1. Nah terus sekarang min 4-nya dijadiin 0, agak kompleks nih nilainya. B4-nya jadi 0 berarti B2 yang terbaru ditambah 4 B3 misalnya. Berarti jadinya 1 min 2 5 B1 terus 0 1 ini 0 ya jadinya. Terus ini B2 min 4 B1 per 3. Ini B2 ditambah, jangan lupa karena B2 plus 4 B3 berarti ini tambah 4 kali B3 plus B2 min B1. Ini 0, 0, 1. Ini B3, ini tetap ya B3 plus B2 min B1. Terus nanti kita nolin lagi yang min 2 sama si 5. Ya tapi benar sih tadi kalau misalnya ini nanti 5 bisa dinolin, kalau kita B1 kita kurangi dengan 5B3. Jadi
Ini 1 min 2, ini jadi 0. B1 min 5, B3-nya adalah B3 plus B2 min B1. Nah, terus min 2 bisa kita nolin dengan apa namanya, B1 yang baru ini B2-nya maksudnya ngikutin yang ini ya. Ini saya males nulisnya lagi. Ini bintang segitiga tuh yang ini, bintang yang apa namanya, bagian yang ini bintang. Nah, terus berarti min 2-nya bisa dijadikan 0 kalau misalnya apa namanya, tadi berarti B1 ditambah 2B2. Nanti B1 ini juga berubah, tapi ya intinya nanti kita bisa dapat lah X1-nya jadinya satu nilai khusus berapa, X2-nya adalah suatu nilai khusus berapa, B3-nya juga ada nilainya itu berapa. Ini maksudnya masih dalam persamaan B1, B2, B3. Gitu. Kira-kira nangkep maksudnya nggak tuh? Cuma gini, untuk pertanyaan sejenis ini, apakah SPL ini konsisten atau tidak, intinya tadi biasanya ya nanti bentuk akhirnya tuh akan kita temukan yang kayak tadi. Jadi ini 0, 0, 0 dan yang satunya lagi jadinya 0. Maksudnya yang ini jadinya 0. Terus nanti berarti biar konsisten B3 plus B2 min B1 harus sama dengan 0. Atau yang lebih praktis lagi berarti tadi cari determinannya. Kenapa harus cari determinan? Karena ya tadi ya, kan AX sama dengan B. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan X, itu berarti A inverse dikalikan dengan B. Nah, A inverse atau matriks A ini bisa diinverskan kalau determinannya tidak sama dengan determinan A, tidak sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan inverse dari A. Nah, karena itu karena sekarang kalian udah belajar bab 2, bab 3 dan seterusnya, maksudnya kalau posisinya masih kalau di waktu masih baru belajar bab 1 kan belum tahu konsep determinan udah dipelajari ya dengan menukarkan posisi dengan matriks identitas. Tapi ya bisa dengan cara untuk yang menukarkan dengan posisi matriks identitas itu untuk mendapatkan A inverse yang jumlah n-nya adalah lebih dari 2, misalnya 3. Nah, terus kalau di sini berarti ya bisalah dicari dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Tadi maksud poin saya adalah karena sekarang udah belajar bab 1 sampai bab 5, maka konsep determinan A tidak sama dengan 0 ini bisa dipakai untuk membuktikan suatu SPL itu konsisten. Jadi tadi karena matriksnya 1 min 2, 5, 4 min 8, 4 min 5, 8, min 3, 3 min 3. Ini kalau kita mau buktikan dengan cara determinan, ya kita cari. Langsung aja ya pakai yang cara waktu itu ada yang udah pernah nemu namanya? Cara Sarus. Ya, Sarus. Jadi berarti 15 ditambah min 2 kali 8 kali min 3 berarti 48 ditambah 5 kali 4 kali 3. 60. Ya, 60. Lalu dikurangi 5 kali min 5 kali min 3 ya 75 ditambah 24 ya. 3 kali 8 kali 1, terus ditambah min 3 kali min 2 kali 4. 24. Ya. 0. Oke, ini berarti sama dengan 0. 13, 6 tambah 4. Tunggu. Lupa, tadi pertanyaannya adalah B1, B2, dan B3, ya kan? Ini bukan, Ini kalau kita kalau pertanyaannya adalah apakah SPL tersebut konsisten. Tapi kalau untuk mencari B1, B2, B3-nya, bisa. Tapi harus nyari A inverse-nya dulu. Jadi ntar dikalikan A inverse-nya. Nggak bisa deh. Karena X-nya juga variabel atau unknown.
Jadi satu-satunya cara harus yang tadi. Kalau menjawab untuk yang ini ya, yang C ini. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah SPL ini konsisten atau tidak, ya dibuktikannya dari determinan aja gitu. Ini berarti kita lanjutkan ya ke sini. Berarti 15 tambah 48 tambah 60 itu 6 tambah 6, 12 ya, 123 dikurangi ini 12. Determinannya sama dengan 0. SPL-nya nggak konsisten dong. Berarti Bu, kalau dia SPL-nya nggak konsisten, misalnya ada soal lagi nih tipenya kayak gini, harus dicari persamaannya biar dia konsisten ya Bu. Nggak boleh berhenti sampai situ aja. Iya benar. Oke, makasih Sebentar Bu. nih. Ya benar. Tapi tadi dengan B1, B2, B3 yang tadi udah kita dapatkan, berarti SPL-nya tetap nggak konsisten ya, karena determinannya ini sama dengan 0. Atau ada yang bisa meluruskan? Tapi ini kan ini cuman matriks A-nya doang, Bu ya. Matriks B-nya nggak dimasukin. Maksudnya kalau misalnya ini sebuah SPL yang memiliki dua variabel, maksudnya matriks A-nya cuman yang dua variabel itu, matriks B-nya yang 5, 8, min 3 yang kolom terakhir. Nah, itu memang mungkin nggak konsisten. Tapi kalau misalnya yang di soal kita kan ada B1, B2, B3-nya, Bu. Bukannya harus masuk ya, Bu ya? Dalam penghitungan determinannya. Oh, nggak masuk sih, karena untuk mendapatkan X itu adalah A inverse kali B. Jadi A inverse-nya berarti ini aja. Kalau kita jadikan augmented matrix, B-nya dimasukin, B itu nggak perlu di inverse sih, kan B posisinya udah di sini. Tapi ini benar ya perhitungannya, 8 kali 6, 48, 5 kali 6, 12. Iya benar sih. Oke, tapi ya udah, ini yang nomor C, kita anggap aja yang cara tadi. Maksudnya ini kan tadi untuk membuktikan suatu SPL konsisten atau enggak. Cuma yang ini tetap berlaku, tetap kayak gini caranya. Nanti saya coba cek kalau divariasiin angka B1, B2, B3-nya. Gitu aja deh. Nanti saya update lagi di forum diskusinya ya. Berarti ini Bu, milih ya Bu? Misalkan kalau misalkan determinannya itu bukan determinannya itu 0. Berarti harus pakai cara yang Gauss-Jordan. Kalau misalkan determinannya 0, berarti bisa langsung gitu. Enggak milih, karena di sini pertanyaannya adalah berapa B1, B2 dan B3. Jadi sudah pasti yang ini caranya, yang pakai eliminasi Gauss-Jordan, terus nanti ujung-ujungnya kita ya cari persamaan dari B1, B2 dan B3. Tadi maksud saya determinan A tidak sama dengan 0 itu untuk membuktikan suatu SPL itu konsisten atau tidak. Tapi kan di sini pertanyaan di soalnya adalah tentukan nilai B1, B2 dan B3 agar SPL berikut konsisten. Jadi beda beda tujuan. Kalau di soal PR tujuannya adalah mencari nilai B1, B2 dan B3 atau dalam bentuk persamaan seperti ini. Sedangkan yang tadi saya maksudkan dengan yang saya tulis ini
Ini adalah untuk mengetahui apakah suatu SPL konsisten atau tidak. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi tetap yang caranya yang ini ya. Kayak ada pertanyaan lagi mungkin jadi pusing, tapi yang ini udah benar kok jawabannya, kok kayak gini. Cuma sekarang masalahnya adalah tadi karena determinannya adalah 0, ya A-nya kan jadinya nggak bisa di inverse. Nah, itu sih yang masih mau saya coba cek lagi nanti. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin makin pusing jadinya? Ini saya skip aja, ntar saya klarifikasi lagi untuk yang nomor 3, bab 1. Kita masuk ke bab 2 ya. Bab 1 pertanyaan, apa sih tadi cuma nomor 1 sama 3. Kalau bab 2 itu nomor 5 banyak yang 0. Entah terlewat atau saya coba buka dulu soalnya. Jadi ini nomor 5 yang bab 2. Pertanyaannya ini masih tentang determinan. Jadi diminta untuk mencari membuktikan. Pertama adalah ketika determinan A kali B itu apakah sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Karena verify berarti ini udah terbukti benar tapi diminta buktikan. Terus yang kedua dibuktikan apakah determinan A plus B itu sama dengan determinan A ditambah determinan B dengan A dan B-nya diketahui seperti yang di soal. Oke, jadi ini sebenarnya kalau ini tinggal membuktikan berarti tinggal di lebih ke sebenarnya bukan masalah ketelitian sih di sini. Concern utamanya kenapa saya bahas karena banyak yang dapat 0. Jadi 0-nya itu juga karena nggak dikerjain. Jadi entah ke skip atau bener-bener nggak tahu. Cuma harusnya tahu sih. Kalau kayak gini kan tinggal dihitung aja ya. Berarti kemungkinan ke skip soal ini. Nah jadi determinan atau gini aja deh. Karena menurut saya ini simple soalnya. Saya nanya aja, kira-kira dari soal ini ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Karena kan untuk perhitungannya berarti tinggal cari determinan A kali B, artinya kita kalikan matriks A dengan matriks B, lalu kita cari determinannya, terus kita cari determinan A, lalu cari determinan dari matriks B, lalu kita carikan determinan dari matriks A ditambah matriks B. Gini kan ya? Jadi dari keempat ini, sama satu lagi. Enggak. Ya, dari keempat ini nanti yang dihitung adalah determinan A dikali determinan B. Ini nanti kita bandingkan dengan ini. Lalu yang kedua adalah kita hitung determinan A ditambah determinan B. Yang mana nanti kita bandingkan dengan yang determinan A plus B ini. Sebenarnya kan ini simple perhitungannya, jadi konsepnya pun simple. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah kira-kira ada yang masih belum mengerti nggak cara menghitung dari masing-masing ini operasi ini, determinan A kali B, terus determinan A, determinan B, dan determinan A plus B. Juga yang
determinan A kali determinan B, dan determinan A tambah determinan B. Silakan kalau ada yang mau nanya. Atau ada yang masih kurang mengerti. Gimana? Ada yang bingung? Mungkin kalau catatan dari saya gini, kalau untuk caranya saya yakin semuanya bisa, cuma catatan dari saya ini aja. Untuk mencari determinan, misal mau pakai cara ekspansi kofaktor. Kenapa pakai ekspansi kofaktor? Karena di sini kan biar singkat ya. Jadi bisa pakai untuk misal mau nyari determinan A, kita mau pakai ekspansi kofaktor sepanjang kolom atau sepanjang baris. Sesuai dengan yang diwarnai merah ya, barisnya dan kolomnya. Itu kita pilih berdasarkan kolom atau baris yang paling banyak entry nolnya. Nah, berarti yang B ini ada 0, bisa juga kita pakai yang entah baris ketiga atau kolom kedua untuk mencari determinan dengan ekspansi kofaktor. Cuma di perhitungannya jangan lupa kalau ekspansi kofaktor itu, karena kita ngomongin kofaktor ya, kofaktor itu kan dia sudah include atau termasuk si minornya. Minor itu adalah notasi atau tanda plus minus gitu kan ya. Jadi misal kalau mau menghitung ekspansi kofaktor dari B, kalau mau menghitung determinan dari B berdasarkan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Jadi misal menghitungnya dari ini min 1, 1, 0. Nah, jadi berarti nanti perhitungannya adalah entry-nya dulu, berarti min 1, kemudian dikalikan dengan minor si entry yang kedua ini. Maksudnya, ya entry kedua maksudnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang kedua yaitu min 1 itu minornya berapa. Nah, kalau yang kedua kan berarti dia min 1 ya. Atau min 1 pangkat 2. Jadinya min 1, bukan min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 3 ya. Nah, terus jangan lupa dikalikan lagi dengan matriks, determinan dari matriks sisa eliminasi untuk baris ini, baris dan kolom yang menyangkut minus 1 ini. Jadi 7, 2, 5, 1 itu determinan yang harus kita cari. Berarti di sini 7 dikurangi 10 yaitu min 3. Ini berarti hasilnya adalah min 3. Lalu ditambahkan dengan untuk yang kedua berarti 1 dikalikan dengan minornya positif berarti ya. 1 kali 1 dikali dengan, ya berarti determinannya adalah 1, 3, 5, 1. Matriks yang untuk kita cari determinan. Hasilnya adalah 0, berarti kalau mau berarti dijumlahkan kan ya, ini min 17. Oke, jadi itu aja sih catatan dari saya. Jangan lupa tanda positif atau negatif dari kofaktor untuk kalau mau cari determinan berdasarkan ekspansi kofaktor. Biar nggak salah nanti ngitungnya. Terus, oke, nomor 2. Ini karena nggak ada pertanyaan. Bu, saya mau nanya, tapi bukan yang ini, Bu. Yang mana? Paling bawah, Bu. Nomor paling bawah. Silakan. Yang E. Ya, gimana? D itu kan bukan apa ya? Bukan transpose ya, Bu? Minus 1, yang mana yang E-nya, Bu? Yang E. Oh, yang E. Yang E. Iya, ini nggak ada transposnya sih.
Jadi Oh, ini sebenarnya saya pengerjaannya ngambil dari buku cetak apa namanya, Howard Anton, nomornya berarti 2.3 nomor 5. Itu kalau di buku cetak juga kayak gitu ya? Saya lupa ngecek lagi nih. Oke, tapi gimana pertanyaannya? pertanyaannya enggak, saya mau nanya aja kan, diketahuinya kan cuma determinan A-nya aja min 7 gitu. Nah, kalau yang ini kan saya udah nyoba, ternyata beda determinannya sama yang determinannya A. Gitu. Bu, itu Jadi gimana? Berarti ntar itu sebenarnya transpose gak sih Bu? Tapi ada pemindahan kolom. Kalau Kita coba kolom cek. pemindahan bisa nggak Bu ya? Kalau matriks A di transpose kan jadinya AB, B, C, O ya? ADG ya? Heeh. ADG harusnya kan, ADG. Nah ini kan yang itu AGD Bu ya. Nah Heeh. itu kolom yang kedua diganti sama kolom yang ketiga, ditukar gitu Bu. Oh, ininya. Ya. Tempatnya. Kalau misalnya penukaran kolom gitu, berlaku nggak Bu ya yang dikali -1 itu sama kayak penukaran baris? Penukaran itu cuma penukaran baris yang berlaku. Yang disifat reduksi baris kan ya maksudnya? Betul Bu. Ya. Itu yang berlaku cuma penukaran baris. Atau saya share lagi mungkin PPT-nya. Ibu mau tanya. Silakan. Itu kan berarti misalkan kalau dari matriks A-nya di penukaran baris dulu, sehingga berarti determinan A yang sudah ditukar baris kan jadi 7 itu Bu. Habis itu baru ditranspose kayak gitu, bisa berarti Bu. Maksudnya kita punya determinan A yang baru gitu. Sebentar. Tiba-tiba layarnya. Gimana tadi? Iya kan kalau yang itu kan kayak apa? Ditransfer cuma penukaran kolom ya Bu. Nah iya, bagaimana misalkan kalau ini kan dari matriks A ini ditukar baris dulu, yang baris kedua sama baris ketiga, sehingga determinan A yang baru itu sama dengan 7, baru menjawab yang E gitu. Oke. Sebelumnya bentar dulu, ini layar saya ngehang. Jadi